Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kali ini kita mau membahas ya. Jadi channel Pojok Saham kali ini mau membahas tentang laporan keuangan Bank Raya Indonesia. Ini adalah salah satu bank digital di mana bank digital ini merupakan anak perusahaan dari Bank BRI ya. Jadi dulu sebelumnya Bank Raya ini namanya adalah Bank Agro ya. Kemudian masuk era digital, bank ini ditransformasikan menjadi bank digital dengan nama Bank Raya Indonesia. Nah, kita akan melihat kinerja dari Bank Raya Indonesia ini, di mana di akhir tahun kemarin dia sudah mampu membukukan laba sekitar 40 miliaran. Kemudian bagaimana kinerjanya pada 3 bulan pertama di 2023. Kita akan coba lihat laporan keuangannya, apa yang menarik dari Bank Raya ini kita akan coba bahas di sini ya. Nah, sebelum kita masuk, saya mau disclaimer ya bahwa ulasan atau pendapat yang kami sampaikan pada video ini murni bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual atau bahkan ajakan untuk tidak membeli suatu saham. Nah, jadi ini pure hanya sharing saja. Jika Anda ingin membeli atau menjual atau bahkan memutuskan tidak membeli suatu saham, maka sebaiknya konsultasikan kepada perencanaan keuangan Anda ya. Ini hanya sekedar informasi dan sharing saja ya. Nah, ini saya sudah download ya dari idx.co.id laporan keuangan interim 3 bulan pertama 2023 dari Bank Raya ya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, ini ya 2021. Jadi laporan keuangannya ini dibandingkan antara bulan Maret dengan bulan Desember ya. Kita lihat dulu secara aset total ya. Secara total aset mengalami penurunan ya, dari 13,8 triliun turun menjadi 12,6 triliun. Nah, apa yang menyebabkan ini turun? Kita akan lihat. Salah satu faktornya sepertinya adalah ada penurunan pada penempatan Bank Indonesia dan bank lain ya. Ini ada sekitar 400 miliaran. Kemudian yang paling kerasa adalah kredit ya. Kredit yang diberikan turun dari 7,7 triliun posisinya menjadi 6,8 triliun. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena adanya pelunasan maupun hapus buku ya, atau penjualan kredit. Nanti akan dilihat pada detail bagian 2B, 2C dan 2D ya. Nah, berarti kalau melihat seperti ini sepertinya Bank Raya ini harus lebih menggenjot kreditnya ya, karena posisi kreditnya turun ya, seperti ini. Kalau kita lihat yang lainnya, kalau kita lihat ya, seperti efek-efek ini hanya sekitar 4 ya, 4 triliunnya, hampir sekitar di atas 50% ya terhadap kredit yang diberikan. Nah, apakah ini juga bertambah? Ini tentu harus diperhatikan juga ya, efek-efek ini. Nah, kemudian kita lihat bagian liability-nya. Nah, kalau kita melihat liabilitas, kita lihat bahwa simpanan nasabah dari 2022 akhir terhadap 3 bulan awal mengalami penurunan 9,8 triliun turun menjadi 8,7 triliun atau turun sekitar 1,1 triliun, di mana posisi yang paling banyak turun adalah posisi giro atau dana murah ya. Di sini awalnya ada 1,5 triliun, dia turun menjadi 600 miliar. Posisi deposito tabungan turun juga, tapi cuma sedikit ya, tidak terlalu berdampak. Posisi deposito juga turun, tapi hanya sedikit. Nah, ini perlu diperhatikan karena biasanya kalau bank konvensional ya, bukan bank digital, itu akan memperhatikan faktor ini simpanan, karena ini akan berpengaruh pada beban bunga ya. Kita harus melihat rasio kasa dari simpanan nasabah ini. Nah, kalau dilihat di sini kasanya cukup tinggi ya. Kasanya cukup rendah karena mayoritas ditopang oleh deposito atau dana-dana yang memiliki cost of fund tinggi. Sedangkan
dana-dana yang memiliki cost of fund rendah itu hanya sekitar 2 triliun ya. Nah, 2 triliun ini hanya mungkin sekitar 40%-an ya dibandingkan total DPK. Nah, ini cukup rendah, tapi kembali lagi ya, karena dia bank digital, dia mungkin bisa mengurangi beban-beban operasional yang lain selain beban bunga. Selain itu, kemungkinan juga bank digital itu bisa melempar atau menyalurkan kredit dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi dibanding bank konvensional karena kemudahan-kemudahannya ya. Nah, kita akan lihat ya. Oke, kita lanjut. Liability kita nggak akan bahas terlalu banyak. Kita masuk ke laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi pendapatan bunga hampir mirip ya di 2022 dengan 2023. Dari year on year, secara year on year pada 3 bulan awal baik 2022 maupun 2023 hampir mirip. Bahkan lebih tinggi di 2022. Ya. Kemudian beban bunga ini sepertinya memakan 50% ya. Hampir 50%. Hampir 50% dari pendapatan bunga. Nah, ini tadi yang kami bahas, ini karena tingginya rasio deposito pada simpanan, sehingga ini akan menggerus pendapatan bunga ya. Sehingga pendapatan bunga netonya hanya 123 miliar ya. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, artinya kinerja Bank Raya ini sedang mengalami penurunan di 3 bulan awal jika dibandingkan dari pendapatan laporan laba rugi ya, seperti itu. Nah, kemudian pendapatan lain-lain ini cukup besar ya. Kalau kita lihat ya, pendapatan lain-lain totalnya adalah 63 miliar. Nah, ini jika kita bandingkan ya, 63 miliar ini hampir separuh dari pendapatan bunga. Kita lihat ya, separuh ya. Nah, naik tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada periode Maret 2022. Nah, ini hampir 2 kali lipat. Nah, ini kenapa? Nah, ini terlihat ya, di sini kenaikannya ada pada bagian penerimaan kembali aset keuangan yang hapus buku. Nah, artinya utang-utang debitur yang dihapus buku oleh Bank Raya itu berhasil tertagih ya. Sehingga dia mendapatkan tambahan pendapatan di sini ya. Nah, kemudian kita turun masuk ke beban operasional dan sebagainya. Kita lihat beban gaji naik, BTK ya, tenaga kerja, beban umum naik ya, hampir 2 kali lipat ya, mungkin 75% naiknya ini. Nah, ini perlu dicermati, beban umum dan administrasi itu naik sangat tinggi dibandingkan dengan periode yang sama. Nah, ini ada apa? Ini akan kita lihat di notasi 2M dan 30 ini ya. Sehingga total beban operasionalnya jadi naik ya, seperti ini. Nah, jadi laba operasionalnya sangat jauh ya dibandingkan dengan Maret yang lalu. 124 miliar, yang ini 20 miliar. Kemudian dan seterusnya kita akan bahas beban pajak. Laba berjalannya 4,3 miliar dan ini sudah 47. Nah, ini tentu sesuatu yang perlu dicermati oleh Bank Raya ya. Artinya penurunan kinerja atau pendapatan di bulan Maret 2023 ini kinerjanya sangat jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya ya, meskipun dia pendapatan bunganya hampir mirip dan pendapatan operasionalnya cukup tinggi ya, tetapi ada beban-beban yang naik. Nah ya, nah kita masuk ke arus kas ya. Kalau untuk arus kas sebentar ya. Nah, arus kas operasional positif ya, artinya bisnisnya berjalan dengan baik ya. Ya, artinya ada penerimaan,
pembayaran, terus modal operasional lainnya masih bisa menghasilkan uang ya, artinya bisnis dari Bank Raya ini berjalan dengan baik ya, seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan aktivitas-aktivitas operasional lainnya. Nah, ini sepertinya kemakan pada liabilitas yang harus segera ya, seperti ini ya. Giro tabungan deposito bank lainnya. Ini semua beban operasional, di mana beban ini sangat menyita uang kas dari Bank Raya ya. Kita lihat ya. Nah, dari tiga report ini saja kita bisa melihat bahwa kondisi Bank Raya ini, bank digital adalah masih menghasilkan profit ya. Kita lihat bank ini masih menghasilkan profit, namun kasanya cukup tinggi. Kemudian beberapa kreditnya telah lunas ya, sehingga Bank Raya harus mampu meningkatkan kasa baik giro maupun tabungan, karena itu yang dapat mengurangi cost of fund yang dibebankan terhadap pendapatan bunga. Nah, begitu pula dengan beban administrasi dan beban umum ya. Kalau kita lihat ini naik cukup signifikan dari 45 miliar ke 75 miliar. Nah, ini kenaikan ini mungkin harus dicek ya. Kita coba lihat ya notasi 2M dan 30 seperti apa penjelasannya, mungkin ada informasi di sana. Dua M dan 30 sebentar ya. Oh, ini aset sewa ya. Aset sewa. Oke, berarti itu beban-beban terkait dengan sewa ya. Oke, kita lihat yang 30. Oke, sebelum masuk ke 30 kita lihat ya bahwa Bank Raya ini, kalau kita lihat ya, sepertinya banyak membeli obligasi pemerintah ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ya, banyak sekali obligasi pemerintah yang dibeli dari FR, terus SPN, Indowiz dan seterusnya, ini banyak sekali ya. Sepertinya dia menempatkan dana deposito itu atau kasnya itu kembali kepada obligasi selain disalurkan kepada kredit ya. Kemudian, nah, catatan untuk beberapa bank yang mungkin suka main di surat berharga, mungkin pada beberapa bulan yang lalu kenaikan suku bunga Bank Indonesia itu sangat mempengaruhi bank-bank yang memiliki surat berharga, baik itu yang HTM atau hold to maturity maupun yang AFS dengan dimiliki sebelum suku bunga naik. Karena jika dihitung itu akan mengalami floating loss ya. Maka kebanyakan strategi ketika suku bunga naik itu banyak bank yang menjual surat berharganya dan menggantinya dengan surat berharga yang lebih baru ya, seperti itu. Oke, kemudian kita tadi cari yang angka 30 ya.
Nah, oke, sebelum masuk ke tadi kita mencari yang terkait dengan pendapat apa beban administrasi dan umum BAU, kita melihat ya di sini yang satu cukup penting bagi perbankan adalah rasio. Ya, kita lihat rasio kredit yang diberikan tadi kan ada sekitar 6,8 triliun, yang bermasalah 200 miliaran. Nah, ini kelihatan NPL-nya mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ya, NPL bruto, yaitu sekitar 2,9 ke 4,1. Nah, ini tentu berdampak kepada pencadangan CKPN atau pencadangan kerugian. Meskipun NPL netonya masih 0, tetapi NPL bruto ini pada angka yang cukup tinggi kenaikannya dibandingkan tahun 2022 kemarin, ya. Nah, ini harus diwaspadai karena ini bisa menggerus laba atau karena meningkatkan CKPN. Yang kedua, bisa masuk dalam pengawasan OJK karena nilai NPL yang tinggi jika NPL nanti di atas 5, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Sebentar ya, kita cari yang angka 30 tadi, kenapa naiknya tinggi ya, penjelasannya di mana. Nah, kita lihat ini adalah beban umum dan administrasi. Nah, kalau kita lihat ya, kenaikannya kan dari 45 miliar ke 75 miliar. Yang paling tinggi adalah honorarium tenaga ahli, itu naik ya dari 9 miliar ke 17 miliar. Nah, artinya mungkin Bank Raya ini pada tahun 2023 awal sampai mungkin Maret itu meng-hire konsultan dan atau mungkin kontrak konsultannya dari 2022 tapi dibayarkannya di 2023 jatuh tempo terminnya, sehingga bebannya cukup tinggi naiknya, dan juga penyusutan dan amortisasi yang cukup tinggi. Ini kaitan dengan aset tetap tadi ya. Nah, sedangkan untuk yang lain-lainnya kemudian ada yang cukup tinggi naik signifikan, transaksi ATM bersama, kemudian asuransi juga naik hampir 2 kali lipat, ini 2 kali lipat juga, ini naik 1 miliar ya, ini naik jasa layanan gedung kantor naik tinggi, sewa juga naik tinggi. Nah, selebihnya tidak terlalu berdampak ya. Biaya perkara, nah ini mulai ada sepertinya permasalahan hukum. Yang awalnya dicadangkan 16 miliar sekarang menjadi 16 juta, sekarang 250 juta ya. Nah, ini problem ya. Artinya masalah mulai muncul banyak, mulai kompleks. Nah, mudah-mudahan bisa juga terselesaikan dengan baik ya. Muncul biaya-biaya yang perlu dicadangkan ya. Nah, itu tadi penyebab kenapa angka 45 ini bisa naik menjadi angka 75. Nah, saya pikir itu saja yang mau kita sampaikan terkait dengan Bank Raya ini, laporan keuangan di 31 Maret 2023. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini hanya pendapat saja berdasarkan pengalaman kami, bukan maksud untuk membeli atau menjual saham tersebut. Jadi kalau Anda mau beli atau mau jual, silahkan saja hubungi financial consultant Anda ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat sehingga kedepannya kita bisa lebih baik dalam menganalisa laporan keuangan. Jika ada hal yang salah ataupun kurang berkenan, silakan sampaikan. Kami juga mohon maaf karena tidak ada kesempurnaan pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.